Perancangan organisasi swasta Vivacity Impactora. Vivacity Impactora, bersuara untuk perubahan, bergerak dengan nyala. Vivacity Impactora. Vivacity berarti semangat yang menyala, penuh vitalitas. Impactora berasal dari gabungan kata impact atau dampak dan ora berarti suara dalam bahasa Latin, mencerminkan semangat perubahan yang berdampak. Nama ini melambangkan organisasi yang hidup, bergerak aktif, dan menjadi suara transformasi sosial yang konstruktif. Tujuan organisasi: 1. Memberdayakan komunitas melalui program sosial yang berkelanjutan. 2. Menjadi pusat kolaborasi untuk solusi strategis terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. 3. Membangun kapasitas generasi muda untuk menjadi agen perubahan. Logo dan makna. Logo Vivacity Impactora menggabungkan 5 elemen visual dengan makna simbolik yang mendalam. 1. Yaitu kepala harimau, melambangkan kekuatan dan keberanian menghadapi tantangan. Gagah dan penuh karisma, harimau mencerminkan kekuatan serta kepemimpinan yang tangguh, penuh percaya diri. Yang kedua, api merah keemasan di atas kepala, melambangkan semangat muda yang membara, idealisme tinggi, dan semangat pencerahan untuk menginspirasi perubahan. Yang ketiga, lingkaran terbuka, melambangkan inklusivitas, keterbukaan terhadap kolaborasi lintas sektor, dan fleksibilitas dalam menjawab dinamika sosial. Yang keempat, 3 garis mendatar di bawah, melambangkan prinsip utama organisasi, yaitu dedikasi terhadap masyarakat, aksi nyata, dan sosial yang berdampak. Yang kelima, warna logo, kuning keemasan, melambangkan optimisme dan prestasi. Biru tua melambangkan ketangguhan dan integritas. Jenis atau bentuk organisasi yang berikut. Organisasi swasta nirbala atau non-profit berbentuk struktural formal. Yang kedua, keanggotaan. Terbuka untuk individu dari berbagai latar belakang, profesional dan pendidikan yang memiliki visi dan misi sejalan. Yang ketiga, hak dan kewajiban anggota. Hak mengemukakan pendapat, terlibat dalam program, menerima pelatihan. Kewajiban menjaga nama baik organisasi, aktif berkontribusi, mematuhi AD atau ART. Tata cara pemilihan pimpinan. Yang pertama, pemilihan ketua umum dilakukan melalui pemungutan suara anggota aktif setiap 3 tahun. Yang kedua, seleksi melalui sistem penjaringan terbuka berdasarkan integritas dan kompetensi. Masa bakti dan prosedur pergantian kepemimpinan. 1. Masa bakti ketua umum adalah 3 tahun. 2. Pergantian dilakukan melalui musyawarah besar atau MUBES. 3. Jika ketua tidak mampu menjalankan tugas, wakil ketua akan menggantikan sampai akhir periode. Struktur kelembagaan. Bagian pengurus harian, yaitu ketua umum, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Bagian divisi. 1. Divisi program dan advokasi. 2. Divisi kemitraan dan eksternal. 3. Divisi media dan komunikasi. 4. Divisi monitoring dan evaluasi. 5. Divisi pengembangan SDM dan relawan. Deskripsi tugas tiap posisi. 1. Ketua umum, memimpin dan mengkoordinasi keseluruhan organisasi. 2. Wakil ketua, mendampingi dan menggantikan ketua bila berhalangan. 3. Sekretaris, administrasi, dokumentasi, dan korespondensi organisasi. 4. Bendahara, mengelola keuangan dan laporan keuangan. 5. Kepala divisi, memimpin bidang, merancang dan melaksanakan program sesuai fungsi divisinya. Perencanaan strategis organisasi. Tujuan jangka panjang atau 3 tahun. Pertama, menjadi organisasi rujukan nasional dalam pengembangan solusi sosial berbasis riset dan aksi. 2. Membangun jaringan kolaboratif di 15 provinsi di Indonesia.
Tujuan jangka menengah 1-3 tahun. Yang pertama, mewujudkan 30 program pemberdayaan komunitas. 2. Membentuk 5 pusat komunitas dampingan aktif. Tujuan jangka pendek 1 tahun, melaksanakan minimal 10 program kerja strategis. 2. Meningkatkan jumlah relevan aktif sebanyak 30%. Program kerja tiap divisi. 1. Divisi program dan advokasi. Nama sekolah komunitas sasaran remaja marginal di wilayah urban. Indikator 100 peserta aktif dalam 6 bulan, waktu Juli sampai Desember. 2. Divisi kemitraan dan eksternal. Nama Forum Aksi Kolaborasi, sasaran NGO, pemerintah, dan CSR. Indikator 10 MOU kemitraan. Waktu dari bulan Agustus sampai dengan November. Sumber daya manusia yang dibutuhkan 3 personil dan dana 20 juta. Visi media dan komunikasi. Nama kampanye suara perubahan. Sasaran anak muda usia 16 sampai dengan 25 tahun. Indikator 100.000 jangkauan media sosial. Waktu dari bulan September sampai dengan Desember. Sumber daya manusia yang dibutuhkan 4 personil, dana 30 juta. Berikutnya analisis SWOT. Yang pertama strengths, yakni identitas kuat, semangat tinggi, dan tim profesional. Kedua weakness, yaitu keterbatasan pendanaan jangka panjang. 3. Opportunities, yaitu banyaknya isu sosial yang butuh penanganan serius. 4. Threats, yakni persaingan NGO, perubahan kebijakan sosial pemerintah. Roadmap 1 tahun. Q1, rekrutmen relawan, pengembangan konten kampanye. Q2, implementasi sekolah komunitas, forum kemitraan. Q3, evaluasi tengah tahun, penguatan media digital. Q4, finalisasi laporan tahunan dan pengembangan jaringan. Bagian ketiga, penerapan teori dan konsep. Fungsi manajemen dalam organisasi. Yang pertama, planning. Setiap divisi menyusun rencana program tahunan. Yang kedua, organizing. Pembagian struktur dan job stack. Yang ketiga, leading. Kepemimpinan transformasional oleh ketua. Yang keempat, controlling. Evaluasi berkala dan pengukuran capaian. Yang berikut, gaya dan bentuk struktur organisasi. Organisasi menggunakan bentuk struktural fungsional berdasarkan pendekatan teori modern dengan elemen sistem terbuka dan teori kontingensi, memungkinkan organisasi beradaptasi terhadap lingkungan eksternal. Teori organisasi yang diterapkan. Yang pertama, teori birokrasi Weber, di mana struktur jelas, aturan tertulis, pembagian kerja formal. Teori kedua, teori sistem terbuka, responsif terhadap input dan feedback dari lingkungan. Teori ketiga yaitu teori kontingensi, yaitu fleksibel tergantung kebutuhan proyek dan konteks sosial. Berikutnya teori perilaku organisasi. Teori pertama itu teori Y, yang dimana anggota dianggap proaktif dan memiliki potensi berkembang. Teori kedua yaitu teori Maslow, yang dimana organisasi memperhatikan kebutuhan aktualisasi dan sosial anggota. Teori ketiga yaitu teori Herzberg, yaitu berfokus pada motivator intrinsik, yang dimana terdiri dari pengakuan diri dan pengembangan diri. Yang berikut, manajemen strategis. Yang pertama, perumusan strategis, berarti berdasarkan analisis kebutuhan sosial dan tren komunitas. Yang kedua, implementasi strategis, berarti melalui program kerja dengan indikator terukur. Yang terakhir, evaluasi strategis dengan menggunakan M&E tools per kuartal, monitoring capaian KPI. Pada poin yang keempat, yakni mitigasi resiko dan rencana kontingensi. Yang pertama, analisis resiko dan mitigasi. Resiko keterbatasan dana, mitigasi diversifikasi sumber pendanaan atau grant CSR, publikasi laporan transparan. Resiko partisipasi komunitas rendah, mitigasi program berbasis kebutuhan lokal dan pelibatan awal. Yang berikut,
rencana kontingensi. Plan A, semua program berjalan sesuai jadwal. Plan B, penyesuaian target dan waktu pelaksanaan. Refokus pelaksanaan prioritas. Plan C, fokus pada program dengan biaya rendah dan pengaruh tinggi. 5. Evaluasi dan monitoring. Mekanisme evaluasi. Yang pertama, evaluator. Tim M dan E internal dan reviewer independen. Yang kedua, metode, yakni kuantitatif, yaitu KPI dan survei dampak. Sedangkan kualitatif, yakni FGD dan wawancara. Yang ketiga, frekuensi. Evaluasi triwulan dan tahunan. Dan yang keempat, indikator, yakni jumlah penerima manfaat, tingkat partisipasi, dan capaian output. Tingkat pencapaian tujuan atau estimasi. Yang pertama, target jangka pendek diperkirakan tercapai 85-90%. Yang kedua, menggunakan grafik progres dan narasi untuk menganalisis deviasi. Yang ketiga, penyesuaian strategi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kuartalan. Penutup, Vivacity Impastora dibangun atas dasar nilai keberanian, kolaborasi, dan aksi. Dengan desain organisasi yang strategis dan penerapan teori manajemen modern, organisasi ini siap menjawab tantangan sosial dan menciptakan dampak nyata yang berkelanjutan. Penutup, Vivacity Impastora dibangun atas dasar nilai keberanian, kolaborasi, dan aksi. Dengan desain organisasi yang strategis dan penerapan teori manajemen modern, organisasi ini siap menjawab tantangan sosial dengan menciptakan dampak nyata yang berkelanjutan.